mahrumun afara'aytumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzi am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Artinya maka terangkanlah, apakah kalian memperhatikan mata rusul apa? kalian tanam. Ya, jadi ini dalil akli. Kenapa Allah itu yang memberi kita rezeki? Ya, yaitu kita lihat saja manusia itu kan tidak bisa hidup tanpa makanan dan minuman. Nah, sedangkan makanan dan minuman, ya hakikatnya adalah berasal dari Allah yang Allah ciptakan. Ya, kita lihat sendiri. Makanya di sini dalam surat Al-Waqiah ini mengajak manusia untuk memikirkan lebih jauh, ya, dari mana asal makanan minuman. Ya, apakah memang dibuat atau diciptakan oleh manusia? Ya. Afara'aytum ma tahrusun? Apakah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam? Nah, memang yang nanamnya manusia, ya, yang menabur benihnya, yang menyiram, ya, gitu ya, sampai tumbuh. Nah, tetapi siapa yang menumbuhkannya? Ya, antum tazra'una wa am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami? Jadi manusia hanya melakukan sebab, ya. Nah, tetapi ia yang membuat tumbuhan itu tumbuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lau nasya'u ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkarun. Kalau kami berkehendak, niscaya kami menjadikannya kering, ya. Maka kalian menjadi termenung, ya, atau terdiam, ya, karena melihat hasil panen yang gagal, ya, tercenung gitu, ya, atau termenung. Nah, jadi bisa saja Allah menjadikan gagal panen itu banyak terjadi, ya, ketika orang menanam ternyata tidak bisa menghasilkan panen yang bagus. Jadi bukan manusia yang menanamnya, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ya, kadang orang menginginkan hasil panennya bagus, ternyata kan tidak. Itu menunjukkan bahwa bukan manusia yang menumbuhkan. Ya, kalau manusia yang menumbuhkan itu, tentu akan sesuai dengan keinginannya. Ya, karena tidak sesuai dengan keinginannya, berarti bukan manusia. Walaupun secara sebabnya sudah dilakukan, menanam benihnya, ya, kemudian memberikan pupuk, menyiramnya. Ya, di sini ada yang pernah bertani, ya, atau petani di sini. Ya, mengalami langsung bagaimana menanam, merawat tumbuhan. Ya, kalau dia mau berpikir, dia akan menyadari bukan dia yang menumbuhkan. Ya, ada Allah, ada Tuhan, ada kekuatan yang menumbuhkannya. Ya,
Kita cuma hanya nyimpen aja. Yang membuat tumbuh itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita disuruh memperhatikan. Ya, jadi melalui kejadian-kejadian dalam kehidupan itu menjadi media yang menjadi wasilah ya untuk kita mengenal Allah, untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui alam. Di antaranya tadi di bidang pertanian. Inna lamughramun, sesungguhnya kami artinya coba lihat. Rugi. Ini perkataan mereka ya, perkataan manusia, bukan firman Allah. Ya, firman Allah cuma menceritakan perkataan manusia. Jadi ini melanjutkan ya, padahal itu tafakkaru. Ya, itu ada kalimat yang dibuang ya, asalnya qalu, mereka berkata. Ya, atau kalian berkata, sesungguhnya kami rugi ya mughram. Ya, makanya kan mughram itu dari kata gharam ya, atau gharib, orang yang berhutang ya, gharimin. Artinya dia rugi. Bahkan modalnya juga habis. Ya, bala mahrumun, bahkan kami mahrum, terhalang ya dari mendapatkan hasil. Ya, nah ini banyak ya, bahkan dalam Quran pun ada beberapa ya kisah yang menyebutkan tentang gagal panen ya, tentang masalah gagal panen itu. Di antaranya misalnya di surat apa? Ashabul Ashabul Jannatain ya. Tapi ada juga yang di surah Al-Qalam. Ya, Ashabul Jannah, pemilik kebun. Ya kan? Padahal ini kebunnya itu sangat luas, aneka macam tanam-tanaman ada di situ. Ya. Nah, itu pemiliknya itu seorang ayah ya yang mempunyai 3 anak. Nah, ayahnya ini ketika bertani dia selalu memberikan bagian kepada orang-orang fakir miskin. Ya, bahkan membiarkan mereka untuk mengambil hasil panen itu, ya, memetik hasil panennya. Ya, tetapi ketika ayahnya itu meninggal, lalu diwarisi oleh anak-anaknya itu. Ya, nah anak-anaknya beda dari orang tuanya. Ya, maka mereka bersepakat agar ketika akan panen itu ya tidak lagi memberi bagian bagi fakir miskin. Ya, mereka bersepakat. Mereka bersedar menyangka bahwa besok kita akan memanen ya, mendapat hasil panen yang banyak, ya udah kita ambil semua saja. Tidak perlu lagi kita memberikan ya kepada fakir miskin untuk sedekah. Ya kan? Dan bahkan mereka lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengucapkan insyaallah. Ya, ada yang hafal suratnya? Inna balawnahu kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunna muslimin. Id aqsamu, ketika mereka bersumpah, la yasrimunna musbihin, kami akan memanen esok hari, di pagi harinya. Ya, la yusriman musbihin wala yastasnun. Apa artinya wala yastasnun? Mereka tidak mengucapkan insyaallah.
Ya, wala yastasnu itu tidak mengucapkan insyaallah. Jadi mereka saking pedenya bersumpah, lupa dengan nama Allah. Ya, tidak mengucapkan insyaallah. Wala yastasnu terus fatafa alaiha taifu bi rabbika wa hum na'imun. Ya, maka ditimpa dengan azab ya dari Tuhan mereka wahum naimun, ketika mereka tidur di malam harinya, karena mereka yakin besok itu akan mati, tapi malam harinya dibakar oleh Allah habis semua. Ya, wahum naimun terus fasbahat kasori, bahkan bukan hanya dibakar tapi semua tanaman-tanaman ya, pohon-pohon yang ada di kebun itu seperti serbuk, hancur lebur. Fasbahat kasori patanadaw, di pagi hari itu saling memanggil patanadaw musbihin ya. Ali gedo ala arsikum in kuntum sholihin, ya, agar segera ya berangkat ke ladang kalian, ke kebun kalian. Jika kalian ingin memanennya masih pede. Ya, in kuntum sholihin terus. Fangtalaku wa hum yatahawfatun alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Fangtalaku, mereka berangkat. Ya, takhafatun, berbisik-bisik. Apa yang mereka mengatakan? Jangan hari ini, jangan lagi masuk orang-orang miskin. Allah yadkhulannaha alaih. Apa? Allah yadkhulannaha yauma alaikum miskin wa qadaw ala haddil qadirin falamma rawawha qalu inna ladallun. Ketika sampai di ladangnya, mereka mengatakan, kami kayaknya tersesat nih, bukan di sini tempatnya. Innal dalul terus balah nuram mahru. Ada lagi yang menyadari enggak ini benar tempatnya, tapi kita sudah tidak bisa mendapatkan panen karena semuanya sudah habis. Balah nuram mahru, nah ini sama dengan ayat ini. Ya, balah nuram mahru. Terus apa lagi? Qala usatum al-aqulakum laula tusabbihu qalu subhana rabbina inna kunna dhalimin. Faqbala ba'du ala ba'di yatalamun. Qalu ya wailana. Inna kunna dhalimin. Akhirnya mereka menyadari. Ya. Menyadari. Nah, itu jadi bisa jadi orang itu yakin ya akan memanen, tapi ternyata di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kemudian kita merasa sombong, kemudian kita menghalangi rezeki orang lain yang biasa diberikan, memutus ya, menghentikan rezeki orang lain yang sudah biasa kita beri, tiba-tiba kita hentikan. Nah, ini bisa mendatangkan kehancuran kepada harta itu. Bukan hanya dalam pertanian, dalam semuanya. Makanya ketika orang sudah memberikan di jalan Allah, atau misalnya mewakafkan, wakaf itu kan sudah artinya berhenti, sudah berhenti dimiliki oleh manusia. Ya, tapi itu sudah jadi milik Allah, tidak bisa lagi dimiliki, tidak bisa lagi diperjualbelikan. Dia berhenti. Milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ya, jangankan tadi wakaf ya. Yang tidak wakaf saja hanya berupa sedekah infak itu. Kemudian dihentikan oleh keturunannya yang tidak meneruskan amal soleh, kebaikan orang tuanya, akhirnya menjadi hancur. Ya, Allah mengambil keberkahan darinya. Apalagi kalau yang sudah jelas-jelas wakaf, tidak bisa lagi. Nah, sekarang banyak
orang tuanya sudah mewakafkan, tapi anak-anak keturunannya malah mengambil lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, itu sudah bukan hak dia lagi, karena sudah menjadi hak ya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan secara khusus di dalam hadis Sahih Muslim ya kalau nggak salah, di Riyadhus Shalihin ada. Ya, ada orang yang punya pertanian, punya kebun. Ya, kebun itu sangat subur. Ya, diberikan keberkahan. Bahkan Allah secara khusus melalui malaikatnya mengirimkan air untuk kebunnya itu. Ya, di saat yang lain tidak diberi. Kenapa? Ternyata rahasianya dia menerapkan manajemen ya dalam perkebunannya itu 1/3. Ya, jadi dibagi 3 bagian dari hasil panen itu. Dibagi 3 ya, 3 bagian dikembalikan untuk pengelolaannya, pemeliharaan kebun itu, rasional dan sebagainya. 1/3 diambil untuk kebutuhan hasil kebutuhan pribadi keluarga yang untuk dimakan, dan 1/3 lagi diwakafkan di jalan Allah menjadi sedekah infak. Selalu begitu, 1/3-nya dikeluarkan dari hasil pertanian itu. Ya, sampai ketika ada seseorang sedang berjalan di padang pasir, ya tiba-tiba dia mendengar suara. Suara itu mengatakan, turunkanlah air ini di kebun si fulan. Jadi dia mendengar suara itu dari awan, suara itu. Mendengar suara dari awan. Ya, suara itu mengatakan turunkan air ini. Jadi awan ini berjalan, turunkan air ini di kebun si fulan, disebutkan namanya. Si Anu gitu ya, si fulan. Nah, orang yang mendengar ini kan kaget, kenapa ada suara? Ya, dan disebutkan namanya, dan ketika dia mendengar nama itu penasaran dengan nama itu. Dia ikuti. Ya, diikuti, ternyata setelah sampai air itu turun. Ya, menyirami kebun itu. Menyirami kebun itu. Dan orang ini penasaran siapa tadi nama yang disebut tadi. Ya, ketika ditanyakan, ternyata pemilik kebun tersebut betul bernama itu orang itu. Ya, sampai kemudian ditanya apa rahasianya, sampai kemudian dia diberi, dan itu suara itu dari malaikat yang menurunkan hujan, dan diberikan rahasianya tadi dibagi 3. Begitu ya. Nah, ini di antara kita harus dalam hal pertanian ataupun dalam hal usaha ya, kita harus menghadirkan keimanan ya, ingat bahwa Allah lah yang memberi kita rezeki, yang menanam, sehingga itu harus tetap diiringi dengan iman dan amal soleh, bukan sebatas mencari uang, mencari keuntungan ya. Setelah itu hanya untuk kehidupan duniawi saja, tidak ada keberkahan. Begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya masalah minuman. Kalau tadi makanan, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, apakah kalian memperhatikan air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun,
kalaulah kamu berkehendak niscaya akan dijadikan dia asin. Ya, kenapa kalian tidak bersyukur? Itu ya, jadi perhatikan air yang kita minum itu dari mana asalnya. Ya, itu semua bermula dari langit. Allah menurunkan hujan itu, lalu kemudian masuk ke ke sungai, ya, ke lautan, lalu menyerap ke dalam bumi, diserap di bumi, ya, kemudian diambil air dari bumi itu melalui sumur dan sebagainya. Ya. Nah, kalau Allah berkehendak, kata Allah jadikan air itu asin. Allah bisa saja. Ya. Ya, atau bahkan tidak sedikit juga ya ini yang airnya tidak jernih gitu ya, ketika itu semua menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan itu. Ya, fa fi hadhil ayati bayanun inna rizqana ta'aman wa syaraban min indillahi azza wa jalla. Dalam ayat-ayat ini terdapat penjelasan sesungguhnya rizki kita, yaitu makanan, minuman, itu berasal dari sisi Allah azza wa jalla. Ya, nah kemudian selain Allah menciptakan, memberi rizki, ya, kemudian ya kata beliau, walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Allah tidak membiarkan kita sia-sia begitu saja atau dibiarkan begitu saja. Tapi Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, jadi fasilitas yang Allah berikan, ya, hidup dengan rezeki yang ada, itu tidak diberi begitu saja. Ada pertanggungjawaban. Ya, ada tugas yang Allah berikan kepada manusia. Ya, makanya kata Allah, wa ma khalaqtul insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, nah bagaimana cara beribadah kepada Allah itu? Dengan cara diutusnya para rasul untuk menjelaskan syariat, cara ibadah yang benar bagaimana. Ya, karena kan ibadah itu ya harus sesuai dengan ketentuan, ya, perintah dari Allah. Tidak bisa hasil pikiran manusia sendiri. Gitu ya. Nah, hadza huwal waqi'ul ladzi tadullu alaihi al-adillatus sam'iyyatu wal aqliyatu. Ini adalah fakta, ya, waqi', kenyataan yang ditunjuki oleh dalil-dalil sam'i dan akli. Ya, sam'i maksudnya nakli, ya, dari nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah, ya, sekaligus dalil akal. Amma sam'iyatu, adapun dalil sam'i, faminha qaulu ta'ala. Di antaranya firman Allah Ta'ala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami. Fa ta'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa. Maha tinggi Allah, Raja yang benar, penguasa yang hak, tidak ada Tuhan selain Dia. Dalam ayat lain, wa qauluhu ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja? Ya, maksudnya tanpa syariat, ya, yang mengikatnya, tanpa perintah dan larangan. Lam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Ya, alam yaku, bukankah dia dulu adalah satu tetes air mani, ya, yang dipancarkan, kemudian ia menjadi segumpal darah
lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya, fasawa, dan menjadikan darinya dua pasang, laki-laki dan perempuan. Ya alaysa dzalika, bukankah hal itu menunjukkan dia mampu untuk menghidupkan yang mati. Jadi banyak dalam Al-Quran ketika disebutkan penciptaan manusia, lalu Allah menghubungkan, mengaitkan dengan hari kebangkitan. Karena kalau Allah mampu menciptakan pada permulaan, dari yang asalnya manusia tidak ada menjadi ada, ya, maka tidak mustahil atau bahkan lebih mudah membangkitkan kembali setelah mereka mati. Kalau membangkitkan kembali kan udah ada sebelumnya, ya kan, sudah pernah diciptakan lalu kemudian mati, hancur, dibentuk kembali seperti semula. Ya, karena kan dibangkitkannya manusia itu dibentuknya dari mana? Ketika nanti di hari kebangkitan, tulang ekor, azbud zana. Jadi manusia itu walaupun sudah lama hancur tulang belulang tubuhnya, tapi ada yang tersisa, itu tulang ekor. Tulang ekor itu nggak akan pernah hancur. Ya, dari tulang ekorlah dibentuk kembali fisik manusia itu. Tulang ekor itu, dimanapun mereka berada, dimanapun tulang ekor itu yang tidak dikubur, misalnya dia mati di mana gitu, di lautan atau di mana, semua akan dibentuk oleh Allah, dibangkitkan. Ya, dan manusia yang dibangkitkan itu dalam kondisi ketika dia meninggal terakhir. Ya, kalau meninggal lagi mabuk, bangkitkan dalam keadaan mabuk, sedang maksiat gitu. Ya. Nah itu. Karena jadi ini diantara dalil nas yang menunjukkan bahwa manusia tidak dibiarkan begitu saja hidup di dunia ini, ada pertanggungjawaban. Makanya dunia ini sebagai ujian, yaitu dengan cara diutusnya Rasul. Tanggung jawab itu dibawa oleh Rasul untuk menjelaskan. Wa ammal aqlu, adapun secara akal, fali anna wujuda hadhil basyariyati, karena keberadaan manusia, litahya, untuk hidup, summa tatamatta'u atau tatamatta'a, kemudian menikmati, kama tatamatta'ul an'amu, sebagaimana hewan-hewan menikmati, summa tamutu, kemudian mati, ila ghairi ba'sin wala hisabin, tanpa ada kebangkitan dan hisab, perhitungan amal. Amrun la yaliqu bi hikmatillahi azza wa jalla, adalah sesuatu yang tidak cocok dengan hikmah dari Allah. Jadi kalau manusia seperti halnya binatang saja, hidup di dunia, menikmati lalu mati, setelah itu nggak lagi dibangkitkan, tidak ada lagi perhitungan amal, itu berarti nggak ada hikmah di sini. Apa hikmahnya manusia diciptakan? Padahal manusia ini diciptakan dengan kondisi yang sempurna, fisiknya, ruhnya, semua dalam kondisi sempurna. Fi asali taqwim. Tidak mungkin disamakan dengan hewan. Kalau hewan dia kan tidak ada tanggung jawab karena tidak dikasih akal. Huwa abasun mahdun, itu adalah sia-sia semata. Wala yumkin an yahluqallahu hadhil khaliqata, tidak mungkin Allah menciptakan ciptaan ini. Wa yursila ilaihi rusulu,
dan dia mengutus kepada mereka para rasul, wa yubihu lana dima'al mu'aridin al mukhalifin li rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, kemudian menghalalkan kepada kami darah orang-orang yang menentang kepada para rasul. Oh ya, tsumma takunu natijah la syai'. Kemudian hasilnya tidak ada apa-apa. Ada mustahil ala hikmatillah azza wa jalla. Ini mustahil atas hikmah Allah azza wa jalla. Jadi kan faktanya memang Allah sudah menciptakan, rasul-rasul pun sudah diutus, bahkan sudah selesai dengan rasul terakhir. Ya, lalu setelah itu nanti di akhirat tidak ada apa-apa. Tidak ada kebangkitan, tidak ada pertanggungjawaban, ya itu nggak mungkin. Ya nggak mustahil ya seperti itu. Nah jadi diutusnya para rasul ya, karena tema utamanya ini kan diutusnya rasul. Ya menunjukkan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya, yang menyampaikan ya tentang masalah akhirat dan sebagainya melalui wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ya Allah a'lam bishawab. Kalau ada waktu yang ditanyakan. Ya. Secara gambaran nanti manusia dibangkitkan dari tulang ekor. Itu memang maksudnya ketika dikubur tulang ekor itu masih kuat, ataukah hanya kiasan nanti bakal ada lagi tulang ekor itu? Bagaimana dengan manusia yang kondisinya hancur ketika meninggal? Ya mungkin ada gitu ya, walaupun kecil gitu dari sisa tulang ekor itu. Jadi tentu kita memahaminya secara hakiki. Ya tidak harus kemudian makna majazi gitu ya. Jadi kita meyakini ya hakiki itu tulang ekor. Dari tulang ekor itu, baik itu misalnya ukurannya besar atau kecil atau bahkan sangat kecil sekali, itu enggak masalah. Ya, gitu ya, dari tulang ekor itu masih ada sisa-sisa. Ya Allah, kita tidak mengetahui seberapa besarnya itu. Yang penting dari situ akan dibentuk kembali tubuh manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.